Balik lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan Rau masih bersama dengan Una tentunya di sore hari ini yang bertugas untuk menemani ruang dengar kamu semua ya. Dan saat ini kita tidak berada di request kita butuh Sidimpuan lagi ya rekan Rau. Jadi untuk kamu yang kering-kering tolong ditahan. Karena saat ini kita sudah berada di talk show bersama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan saat ini Una sudah bersama salah seorang narasumber kita, yaitu salah seorang yang sudah pernah berpengalaman memakai narkoba, yaitu Mr. X, di mana namanya kita samarkan sebagai keamanan dan kenyamanan narasumber kita rekan Rau. Dan tema kita di siang hari ini adalah sebagai orang yang pernah mengalami penyalahgunaan narkoba ataupun sebagai seorang mantan pemakai narkoba. Mari kita sapa dulu narasumber kita di sore hari ini. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, apa kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya kelihatan dari mukanya udah nggak kayak pemakai narkoba ya? Oh, pastinya. Oke deh kalau begitu ya rekan Rau. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, untuk kamu yang udah punya pertanyaan boleh gabung bareng kita melalui via telepon ataupun WhatsApp di 0822 9999 6105. Dan tadi tema kita adalah sebagai orang yang pernah mengalami penyalahgunaan narkoba ya Bang? Ya, benar. Ya, jadi boleh diceritakan sedikit bagaimana awal mula Abang bisa menjadi seorang pemakai narkoba? Oke, awal mula seorang pemakai itu rata-rata semua pemakai itu awal mulanya pasti pengen coba-coba. Iya benar. Pengen coba-coba asupan dari kawan-kawan lah. Kadang kepikiran sih kalau misalnya pakai lah biar dikira orang keren gitu. Awalnya begitu. Dan lama-kelamaan ya makin jadi suatu kebutuhan gitu loh. Jadi sebuah kebutuhan bagi kita gitu. Jadi ya seperti saya sendiri dari 2006 saya udah mulai 2006 di dunia narkoba ini lah bisa dibilang. Dulu sih awalnya masih awal-awal lah ganja gitu. Jadi dari 2008 udah mulai pengen tahu nih narkoba ini apa aja sih, rasanya gimana gitu. Jadi mulai mencoba-coba, mungkin karena di sekitar kita juga ada beberapa orang lah yang seorang pemakai juga gitu kan. Ya kita coba juga narkoba lain, contohnya seperti sabu. Jadi lama-kelamaan itu menjadi kebutuhan gitu loh, bukan jadi untuk style lagi, bukan coba-coba lagi, jadi merupakan kebutuhan gitu. Ya awalnya kayak itu sih. Ya, awalnya hanya tertarik ya pada kawan. Kemudian motivasi Abang dulu sehingga mau mengkonsumsi narkoba ini apa? Motivasi saya sih ya awalnya kan karena pengen coba-coba awalnya. Jadi di makin lama makin kita kan punya pekerjaan. Iya, kadang kan kerja kan sampai larut malam gitu. Iya benar. Jadi menurut saya kalau misalnya saya makin narkoba itu pekerjaan saya itu makin bagus gitu. Padahal itu ilusi aja sih sebenarnya. Tanpa narkoba, kalau menurut saya tanpa narkoba pun kalau misalnya sekarang ini kerja pun mau sampai larut malam gimana pun ya tetap enjoy aja kan. Tapi kalau misalnya dulu sih itu motivasi saya make itu udah semangat lah kerja. Alasannya seperti itu. Alasan. Alasannya seperti itu biar semangat kerjanya gitu. Oke, wah. Kemudian apa dampak yang Abang rasakan sewaktu memakai narkoba? Banyak dampak negatifnya banyak lagi. Seperti fisik. Fisik dulu seperti badan saya kurus. 60 kilo lah. Dulu. Nah, dari fisik ya badan kurus, muka gak karuan, mata kusam, ya seperti itulah untuk fisik ya. Iya benar. Kalau pola pikir ya sempit lah pokoknya. Sempit. Jadi ngelakuin apa aja gak ada berpikir gitu loh. Mau ada dampak bagus atau enggak yang penting kita lakuin aja gitu. Kalau untuk perilaku ya parah lah, karena sebagai pemakai itu kan nggak selamanya kita pakai uang kan. Iya benar. Ya jadi yang jual sana sini lah barang, jual sana sini. Contohnya handphone lah, yang inilah, yang itulah, gak di sana, gak di situ. Pokoknya banyak masalah lah jadi.
Contohnya seperti ini nih. Ada saya kutip dari sosial media nih, dampak negatif yang paling parah saya lihat nih. Dia seorang wanita nih bernama Cina Arnold membunuh bayinya berusia 28 hari dengan cara memanggang di oven. Itu dampak karena dipengaruhi narkoba. Itu sangat bahaya. Wah, jadi gak nyangka banget bakal sampai seperti itu akibatnya ya. Pasti. Berani saya bilang kayak itu ya karena pengalaman saya memang seperti itu. Maksudnya yang putus asa lah, bahkan pengen rasa bunuh diri itu pasti ada. Depresi dan dampak bagi keluarga itu, wah, keluarga menderita. Jadi keluarga abang kapan tanya kalau abang itu makin narkoba? Tahun 2011. Udah 5 tahun baru ketahuan. 2011 ya. Wah, udah 5 tahun ketahuan, pandai banget dong sama 5 tahun itu nyembunyiinnya. Wah, jangan tanya Kak. Kalau seorang pemakai ini pemain acting paling pandai lah di dunia. Wah, berarti udah dikelabui dong banyak orang ini pasti. Semua dikelabui. Semua dikelabui. Seorang pemakai, pokoknya yang penting pemakai narkoba nih paling jago acting pokoknya. Paling jago ya? Paling jago. Lebih dari aktris gitu ya? Lebih dari itu. Wah, oke, jadi memanas ini. Kemudian ketika keluarga abang sudah tahu abang memakai, bagaimana respon keluarga abang? Ya pastinya kecewa, sedih. Tapi ya satu sisi yang itu saya banggakan untuk keluarga saya, dukungan mereka yang paling bagus. Jadi menurut saya nih, seorang pemakai ini jangan diintimidasi. Kalau misalnya ada keluarga yang tahu nih keluarganya seorang pemakai, tolong jangan diintimidasi. Karena apa? Dukungan dari siapa lagi kalau bukan dari keluarga kan? Iya benar. Wah, jadi ini hebat banget ya rekan Rau. Jadi setelah 5 tahun keluarga baru tahu abang memakai narkoba dan dukungannya memang luar biasa. Dan apa ada keluarga mungkin yang berniat untuk mungkin melaporkan abang ke pihak yang berwajib atau ya mungkin melakukan untuk mengurung abang di rumah atau bagaimana? Kalau soal itu ya tergantung pihak keluarganya masing-masing ya. Kalau misalnya untuk saya sendiri, awalnya dulu saya yang minta, saya udah gak tahan lagi nih di dunia yang begini nih gitu. Jadi tolonglah obatin aku gitu. Jadi kebetulan abang saya ada kenalan di salah satu di BNK Tapsel. Jadi ada solusi lah, misalnya kamu mau nggak direhabilitasi gitu. Ya untuk namanya berobat ya udah gak apa-apa gitu. Dari situ saya mau masuk ke rehabilitasi. Oke, dan rekan Ra untuk kamu yang bertanya boleh bergabung bareng kita ya melalui via telepon ataupun WhatsApp di 0822 9999 6105. Dan bang kita break sebentar ya, karena kira-kira bakal azan ini sebentar lagi ya. Dan jangan kemana-mana rekan Ra untuk kamu yang penasaran, yang udah punya pertanyaan di benaknya silahkan ditanya, karena kita bakal hadir kembali nanti tentunya dengan pembahasan yang lebih seru lagi. So stay terus on 105 Pro FM, your lifestyle. 105 Roy FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan Ra masih bersama dengan Una tentunya di sore hari ini ya. Bersama juga dengan salah satu narasumber kita yang merupakan seorang mantan yang pernah memakai narkoba, yaitu Mr. X. Di mana ini nama disamarkan sebagai salah satu bentuk keamanan dan kenyamanan dari narasumber kita. Oke, kita lanjut kembali ya Bang di sore hari ini. Nah, tadi kita udah berbicara tentang faktor-faktor abang memakai narkoba, permulaannya bagaimana. Nah, bagaimana abang bisa meninggalkan narkoba tersebut? Ya, kalau misalnya soal kita meninggalkan narkoba itu tentunya harus ada niat dulu dong. Harus ada niat yang kuat. Tapi dengan niat aja kita nggak bisa. Karena apa? Ya, pengetahuan kita tentang narkoba ini kan masih minim nih. Oke lah kita sebagai pemakai, tapi kita belum tahu nih lebih dalam soal narkoba ini gimana, apa efek sampingnya, apa dampak negatifnya untuk kita, untuk keluarga, bahkan untuk sosial kita sendiri kan gitu. Jadi menurut saya itu rehabilitasi itulah lebih bagus. Karena di rehabilitasi itu kan kita diajarkan gimana seharusnya berperilaku kita yang baik.
pola pikir kita diasah kembali gitu loh. Karena hasil dari pemakaian kita dulu itu semua jadi hilang gitu loh. Karena saya yakin nih, setiap orang dilahirkan itu memiliki sifat yang baik, semua manusia. Tapi karena pengaruh diri kita sendiri, ulah kita sendiri, ya itu bisa berubah gitu loh. Jadi itulah mungkin di rehabilitasi itu diasah kembali dari awal, seperti diinstal ulang lah. Seperti diinstal ulang lah dia. Jadi diajarkan lagi berperilaku baik, bertutur yang baik dengan sosial kita. Ini menurut saya rehabilitasi itu yang terbaik untuk seorang pemakai narkoba yang ingin sembuh gitu loh. Dan abang direhabilitasi sekitar tahun berapa? Tahun 2018. Oh, 2018. 2018. Sampai tahun? Sampai 2018 bulan 12 saya keluar. Wah, keren juga ya. Dan ini juga ada pertanyaan dari rekan Raul yang sudah bertanya. Ini dari Putri di Kampung Tobat, katanya, Mr. X rehabilitasi di mana? Terus apa di rehabilitasi itu susah? Oke, saya jawab pertanyaan. Saya di rehabilitasi BNN Bogor di Lido. Susahnya susah gimana nih? Kalau misalnya di rehabilitasi itu gak ada yang susah, enak malah, jujur malah enak. Di situ kita mengenal lagi, maksudnya kenal lagi sama teman-teman yang seluruh Indonesia di situ. Seluruh Indonesia direhabilitasi di situ, dan rata-rata yang direhabilitasi itu ingin berubah. Mungkin ada lah beberapa 20% karena tangkapan masukkan ke rehabilitasi. Tapi kan di situ kan orang rata-rata kan pengen berubah. Jadi di situ kita kenal arti keluarga itu di situ loh. Jadi sebenarnya rehabilitasi itu nggak susah ya, Bang? Nggak ada susah-susahnya sama sekali. Dan gak usah takut rehabilitasi. Iya. Dan tadi, udah dengar bahwa saya abang itu di rehabilitasi tahun 2018. Keluarga mengetahui di tahun 2011. Jadi dari tahun 2011 sampai dengan di 2018 itu abang pernah pakai lagi? 2018 sebelum saya rehabilitasi, ya itu saya berhenti terakhir. Oh, itu berhenti terakhir. Jadi 2006 sampai 2018 awal lah saya berhenti. Oke, kemudian Bang, kita bacakan dulu pertanyaan ini yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kita. Di mana yang pertama ada pertanyaan dari Rizky di Angkola Timur. Pertanyaannya, bagaimana cara Bapak menahan nafsu agar tidak mengkonsumsi narkoba? Kemudian, apa ada kendala yang sangat sulit dalam mengubah itu? Kalau masalah kendala seperti saya ini contohnya nih, di setiap saat kadang-kadang juga rasa kepengen itu untuk memakai kembali, pasti ada. Bahkan yang sudah berhenti puluhan tahun juga merasakan bahwa di saat-saat dia pengen pakai kembali gitu loh. Cuman solusi yang menurut saya nih ya, yang saya terapkan pada saya sendiri juga, ya lakukan kegiatan. Karena pikiran kita untuk memakai itu cuma 5 menit. Pikiran kita cuma 5 menit. Ambil aja kegiatan apa, kayak nyangkul kayak apa. Kegiatan aja gitu lakukan. Menurut saya itu. Iya, jadi pernah ada pemikiran-pemikiran kembali seperti itu ya. Pasti. Akan kembali. Dan ternyata kita lagi di pandemi COVID-19 nih. Jadi bagaimana juga cara abang berpemikiran itu nggak datang menghantui tentunya. Apalagi kan pandemi COVID-19 kegiatan kita tidak terlalu banyak, dibatasi. Ya seperti yang bilang tadi Kak. Kadang memang rasa ingin memakai itu kembali karena kita jenuh. Gak ada kegiatan di rumah aja kan. Itu paling riskan nih untuk kembali memakai lagi. Tapi kan kegiatan kan nggak mesti di luar rumah kan? Oh iya benar. Kegiatan nggak mesti di luar rumah kan? Contoh kecilnya aja, halaman rumah kita aja ada rumput, kita cabutin aja. Karena 5 menit itu cepat loh. Cuma 5 menit. Kita nyabutin rumput itu ya pasti udah lupa mikirin itu. Saya sendiri udah ngelakuin itu gitu loh. Nyuci bak mandi lah, yang apalah. Yang penting lakukan kegiatan Yang apa penting saja. ada kegiatan, kan gak mesti kegiatan di luar rumah. Oke, pertanyaan berikutnya ada dari Yuli di Batang Toru. Pertanyaan ini panjang ya, saudara Bang. Apa yang harus ini? Katanya dia punya kawan, jadi dia pengen mengajak kawan itu untuk berhenti menggunakan narkoba. Apa yang harus dilakukan untuk memberitakan kawan yang
ketergantungan narkoba? Oh, kalau misalnya mengajak untuk sembuh itu. Kalau misalnya kita sebagai ada teman kita nih yang seorang pemakai, sebenarnya kita gak bisa untuk memberikan dia ceramah untuk alah berhenti pakai. Kita nyaranin aja, kita saranin aja. Kalau misalnya si kawan kita ini belum mau, kira-kira siapa orang yang terdekat yang dia mau mendengar apa perkataannya. Contohnya saya nih, saya seorang pemakai nih. Ada kawan saya, dia pengen saya berubah nih. Dia tahu nih ada lagi kawan, misalnya entah kalau bahasa sini udah abang kakak apa kayak yang saya dengar, yang saya mau dengar apa perkataannya. Cukup kita bilang ke situ aja, biar yang objek yang situ kita yang bilang ke kita gitu. Jadi kita mau mendengarin. Karena rata-rata seorang pemakai ini masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu loh. Oke, kemudian pertanyaan masih dari Yuli. Pernah ada orang yang mengatakan pemakai narkoba itu adalah orang yang pemikiran terjahat di dunia. Apa itu benar, Kapten? Ya kalau pemikiran terjahat sih bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak. Tapi memang menurut saya ya juga sih. Ya juga sih, karena apa ya? Setiap kita memakai itu perilaku kita memang gak ada yang bagus. Gak ada yang bagus. Semua hal negatif pasti kita lakuin. Yang penting kita dapat memakai kembali gitu loh. Seperti yang Abang sampaikan juga tadi sebelumnya ya, pasti apapun dilakukan. Apapun pasti dilakukan. Tanpa berpikir. Tanpa berpikir lagi. Iya. Kemudian pertanyaan dari Yuli yang terakhir, apakah pemakai itu tidak akan ingat perbuatan orang kepada dirinya? Maksud? Apakah seorang pemakai itu tidak akan mengingat perbuatan baik dari orang lain kepadanya? Ya, seperti saya bilang tadi, seorang pemakai itu kan pemikirannya kan udah terpengaruh sama narkoba nih. Jangankan perilaku baik dari orang, perilaku baik diri dia sendiri aja udah gak ada kan. Gimana mau mikirin perilaku orang lagi kan? Iya benar. Iya tadi itu ya Yulia jawabannya. Jadi untuk rekan Ra mungkin yang punya pertanyaan juga boleh kembali ditanyakan melalui telepon ataupun WhatsApp kita di 0822 9999 6105. Oke, kemudian ada lagi nih yang udah bertanya Bang. Selamat malam. Sepertinya kamu salah ketik ya. Ini masih sore rekan Ra. Waduh. Selamat sore Mbak Una. Saya Zikri di Siborang. Oke, Zikri lain kali tolong diperhatikan ya, karena ini masih sore bukan malam ya. Kalau selamat malam kamu berada di belahan dunia mana nih? Oke, dia bertanya bukan sama Una ya, tapi sama Mr. X ya. Katanya tadi keluarga tahu di tahun 2011. Bagaimana keluarga Mr. X tahu kalau Mr. X itu memakai narkoba? Awalnya sih pas kita memakai ini kan, kayak saya sendiri kemarin memakai narkoba tuh lupa diri nih. Tahu-taunya alat-alat untuk kita memakai narkoba tuh masih ketinggalan dan kita ketiduran gitu loh. Jadi makai juga di rumah gitu? Iya, makai juga di rumah. Jadi ketinggalan, lupa buang, lupa nyimpan? Iya, lupa nyimpan. Tepatnya lupa nyimpan. Lupa nyimpan. Iya, itu tadi Zikri lupa nyimpan, jadi orang tua nggak tahu. Jadi setelah Abang direhabilitasi, udah pulang ke rumah, apa nih respon dari keluarga? Respon dari keluarga luar biasa, pasti senang lah. Pasti senang. Ya tentunya keluarga kan berharap juga jangan kembali ke situ gitu loh, ke dunia itu. Karena kalau kita udah masuk ke dunia tuh, untuk keluar dari lingkaran gelap itu dulu susah kali. Jadi kalau misalnya respon dari keluarga luar biasa senang. Yang dulunya kurus, keluarga kita jadi gemuk-gemuk semua. Karena udah gak stres lagi kan. Jadi ya itu dia sih, ya kembali ke kita juga. Ya maksudnya ya kita carilah setelah kita pulang, ya tentunya kalau misalnya kita pulang rehabilitasi, jangan stay di rumah terus, jangan berdiam di rumah terus. Karena apa? Faktor untuk kembali memakai lagi itu makin tinggi loh. Bahayanya kembali memakai setelah rehabilitasi itu luar biasa tinggi. Jadi
ya ambil inisiatif lah. Ya seperti saya misalnya, saya lebih sering koordinasi ke BNNK, lebih sering sharing lah, tukar pikiran gitu loh. Selain keluarga, mungkin apa masyarakat di sekitar lingkungan juga tahu bahwasanya Abang seorang pemakai? Oh, di lingkungan saya tahu. Tahu. Terus Kalau istilahnya rahasia umum lah. Gitu rahasia umum, udah pada tahu. Udah pada tahu. Kalau respon mereka pada awalnya mengetahui Abang seorang pemakai bagaimana? Respon mereka pas saat tahu saya seorang pemakai itu pasti orang menjauh. Menjauh. Karena apa? Ya maklum aja sih orang menjauh kan. Karena kan orang juga takut ditipu sama orang pemakai. Karena kan seorang pemakai kan penipu unggul. Iya. Pembuat drama yang paling ampuh lah. Jadi orang menghindar, lingkungan menghindar, teman-teman menghindar, semua lah. Jadi saya sebenarnya jangan dihindari sih, dibantu seorang pemakai. Cuman kita gak bisa nyalahin masyarakat juga kan, kalau misalnya menghindari seorang pemakai gitu loh. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saran Abang untuk orang-orang yang masih memakai narkoba di luar sana? Ya kalau saran saya untuk yang masih memakai narkoba nih, saya mohon stop lah memakai, karena saya pikir itu bikin kita miskin gitu. Pasti bikin kita miskin, putus asa, bahkan pengen rasa bunuh diri itu ada. Karena di saat kita pura-pura orang paling merasa bahagia loh saat memakai. Tapi nyatanya kita yang paling sedih di dunia ini saat memakai itu. Karena kita memakai itu kan, karena kita memakai itu kita ingin bahagia gitu loh. Mungkin karena ada masalah memakai jadi senang. Tahu-taunya rupanya habis memakai makin parah kan. Jadi saya mohon stop lah. Karena apa? Yang dirugikan banyak, sosial lah, teman-teman lah, terutama keluarga paling banyak kita rugikan. Jadi saya mohon stop lah. Iya benar banget. Dan untuk sebenarnya ada sebuah pertanyaan yang buat saya penasaran ya Bang. Ketika direhabilitasi nih, apa ada momen yang mungkin Abang ingat sampai sekarang? Masih ada. Momen yang paling ingat saya saat rehabilitasi itu kita dikumpulin nih. Jadi ada saat sesi itu kita dikumpulin sama-sama, kita renungin nih apa kesalahan kita dulu. Kita renungin apa masalah kita, apa salah kita ke keluarga, ke teman. Pokoknya apa kesalahan kita dulu lah. Direnungin di saat kita kumpul semua, kita ceritain, tukar pikiran sama yang lain-lain gitu. Dan rehabilitasi itu luar biasa bagus Allah. Ya luar biasa sampai saat ini sudah terbukti Abang salah satunya ya yang sudah berhasil direhabilitasi tentunya. Saya bilang berhasil sih belum, tapi kita kan belajar kan. Manusia ini kan untuk belajar dari kesalahan, belajar untuk masa depan kita lagi gitu. Oke, terima kasih banyak dan kita beri kembali ya Bang. Siap. Dan jangan kemana-mana rekan Ra, untuk segmen terakhir nanti bakalan ada sesuatu yang bakal disampaikan oleh Mr. X tentunya untuk kita semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita di 105 FM Your Lifestyle. 105 FM Your Lifestyle dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Ra masih bersama dengan Una dan tentunya narasumber kita di sore hari ini yaitu Mr. X ya. Oke, kita lanjut kembali ya Bang. Siap. Nah, di beberapa menit terakhir pertemuan kita di sore hari ini, apa saran Abang bagi masyarakat jika salah satu keluarga mereka masih memakai narkoba? Ya, kalau misalnya saran saya untuk masyarakat Kota Padang Sidimpuan nih, Tapanuli Selatan dan sekitarnya, kalau ada keluarga yang masih terjumus memakai barang narkoba itu, ya saya mohon pertama jangan intimidasi orangnya, karena semakin kita intimidasi orangnya semakin gak karuan nih perilakunya. Jadi saya harap itu kita bantu ya, contohnya ya kita bantu untuk pulih, karena setiap orang yang terjerumus memakai narkoba itu saya yakin ingin berhenti. Karena
capek loh, kehidupannya sehari-hari itu capek gitu loh. Jadi kalau untuk saran saya untuk masyarakat, pertama ya mungkin bawa ke BNNK Tapanuli Selatan untuk kelanjutannya gimana, di sana pasti nanti diarahkan gimana bagusnya. Dan menurut saya itu direhabilitasi itu lebih bagus lah untuk seorang pemakai gitu loh. Dan jangan takut, direhabilitasi itu gak ada kekerasan, sama sekali gak ada kekerasan untuk masyarakat. Bahkan seorang pemakai narkoba yang sekarang ini, yang masih memakai narkoba, yang ingin sembuh, jangan takut direhabilitasi, karena direhabilitasi itu gak ada kekerasan berbentuk fisik atau apapun itu. Jadi bagi masyarakat silakan bawalah keluarganya ke BNN, itu aja sih. Oke, dan juga untuk yang terakhir, apa yang ingin Abang sampaikan untuk rekan Rau dan juga untuk yang di luar sana yang saat ini sedang mendengarkan percakapan kita di sore hari ini? Ya, untuk Rau dan masyarakat yang di luar sana ya, terima kasih tentunya sudah mau mendengarkan beberapa ocehan-ocehan kita dari seorang mantan pemakai ini. Ya, mungkin saya harap sedikit banyaknya bisa membantu yang di luar sana, membagi pikiran bahwa memakai narkoba itu sakit, hidup bersih itu lebih sempurna. Itu aja sih. Oke. Terima kasih banyak untuk narasumber kita Mr. X di sore hari ini yang sudah bergabung bareng kita. Mudah-mudahan bisa bergabung di lain hari tentunya. Sama-sama. Oke. Dan rekan Rau jangan kemana-mana, karena nanti Una bakal hadir kembali ya. Dan jangan lupa untuk selalu pantengin kita di 105 Pro FM, Your Lifestyle.